Bab 76. Markas Besar Gerbang Asura. Kamu adalah Wang Xiaolong, tanda seru San Zeng dan Xiong Qiu menatap Wang Xiaolong dengan mata melebar berlebihan. Baru 15 hari di dalam kamar batu, namun Wang Xiaolong benar-benar tumbuh lebih tinggi. Kulitnya, temperamennya, dan auranya telah berubah drastis. Jika mereka berada di tempat yang berbeda, tanpa pengamatan yang cermat, mereka benar-benar tidak akan bisa mengenali Xiaolong. Nyatanya, ketika Chen Chang dan dua siswa lainnya keluar dari kamar batu mereka benar-benar tidak mengenalinya. Melihat reaksi San Zeng dan Xiong Qiu, Wang Xiaolong merasa tidak berdaya tentang hal itu dan hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai penegasan. Xiaolong, kamu baik-baik saja? San Zeng muncul di sampingnya dan bertanya dengan penuh perhatian. Perubahan drastis seperti itu dalam 15 hari, semoga tidak ada yang salah. Saat ini, Wang Xiaolong dianggap sebagai akademi dan kesayangan kerajaan Luotong. Apa yang bisa terjadi pada saya? Wang Xiaolong tersenyum tak berdaya, saat ini, tubuhnya dalam kondisi terbaiknya. Dia bahkan mungkin bisa membunuh binatang iblis tingkat 7 dengan satu pukulan. Kalau begitu semuanya baik-baik saja, San Zeng dan Xiong Qiu diam-diam menghela napas lega. Dengan berakhirnya waktu kultivasi, mereka berdua membawa Wang Xiaolong dan 3 siswa lainnya keluar dari Dragon Flame Valley. Lukai dan yang lainnya telah pergi 10 hari sebelumnya. Keluar dari lembah api naga, kelompok beranggotakan 6 orang segera tiba di alun-alun akademi. Chen Chang, Wang Xiaolong, dan 2 lainnya mengucapkan selamat tinggal pada San Zeng dan Xiong Qiu, tetapi ketika Xiaolong berbalik ingin pergi, San Zeng berseru, "Xiaolong, tunggu sebentar, ada yang ingin kukatakan padamu." Wang Xiaolong berhenti sejenak dan berbalik, dan dia menatap San Zeng dan Xiong Qiu. Keduanya saling bertukar pandang antara San Zeng dan Xiong Qiu, kemudian San Zeng mengeluarkan botol kecil dan berkata, "Ini adalah dan roh kelas 5 yang tinggi, ambillah." 5, roh 5 tingkat tinggi dan Wang Xiaolong tercengang, lalu matanya berbinar. Juara umum akademi, Chen Chang dihadiahi 1 dan roh kelas 5 yang tinggi, bahkan ke akademi, dan seroh kelas 5 sulit didapat. Tapi, San Zeng dan Xiong Qiu benar-benar memberinya 1. Xiong Qiu terkekeh, berkata, "Benar, ini adalah dan roh kelas 5 teratas. Anggap itu sebagai hadiah pribadi kami untuk Anda. Xiaolong, berlatih keras. Kami berdua berharap Anda dapat segera naik ke urutan ke-7. Wang Xiaolong mengambil botol itu, hatinya merasa senang. Roh 5 kelas tinggi dan, dengan ini, kekuatan ibunya dapat meningkatkan level lainnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak membutuhkannya. Di wajah Wang Xiaolong ada ekspresi terima kasih kepada San Zeng dan Xiong Qiu, dan dia berkata, "Jangan khawatir, saya akan berlatih keras dan menggunakan waktu untuk menerobos ke urutan ke-7 secepat mungkin." Mendengar ini, wajah San Zeng dan Xiong Qiu bersemu. San Zeng tersenyum berkata, "Dengan roh dan tingkat tinggi yang Anda miliki, bersama dengan yang ini dan bakat Anda, kami percaya dalam waktu setengah tahun Anda dapat naik ke puncak orde ke-6, dan dalam 1 tahun, kamu pasti bisa menembus ke urutan ke-7 jika kedua orang ini tahu." Wang Xiaolong ingin memberikan hadiah juara tahun pertama, dan roh kelas 4 yang tinggi, dan roh dan kelas 5 yang tinggi ini kepada orang tuanya. Apa yang akan mereka pikirkan? Tentu saja, meski tanpa 2 pil ini, Xiaolong memperkirakan bahwa dia akan menerobos dalam waktu setengah tahun. Sesaat kemudian, Xiaolong meninggalkan akademi, kembali ke istana Tianxuan. Ketika dia sampai di pintu masuk Tianxuan Mansion, Fei Hao, Marshal Hao Tian, dan seorang pria paruh baya sedang menunggu di pintu utama Tianxuan Mansion. Pria paruh baya yang tidak dikenal ini memiliki alis yang tajam dan mata yang dalam dan tak terduga, dan garis tipis rambut abu-abu di pelipisnya. Dia berdiri di sana seperti pedang yang siap terbang keluar dari sarungnya kapan saja, mampu membalikan bumi. Marsekal Hao Tian dan Fei Hao yang berdiri selangkah di belakangnya, hampir menghilang ke latar belakang. Melihat pria paruh baya ini, Wang Xiaolong sudah bisa menebak identitasnya. Penatua Gerbang Asura, Ye Uming. Ketika Wang Xiaolong muncul, pria paruh baya itu menoleh, matanya tajam seperti pisau, memberikan aura menindas yang tak terlihat, membuatnya sulit bernapas dengan tekanan yang dipancarkannya. Berdaulat.
Kegembiraan terlihat jelas di wajah VIHO dan Marsekal Hao Tian ketika mereka melihat Wang Xiaolong. Mereka bergegas memperkenalkan Wang Xiaolong kepada pria paruh baya itu. "Tuan, itu adalah yang berdaulat." Penguasa telah kembali. Tatapan Ye Uming pasti jatuh pada jari manis kiri Wang Xiaolong di mana cincin Asura berada. Tiba-tiba, dia gemetar dengan gembira, dan semua aura tirani menghilang dalam sekejap saat dia berjalan menuju Wang Xiaolong dan membungkuk memberi hormat. Penatua gerbang Asura Ye Uming menyapa yang berdaulat. Berdaulat tak terkalahkan di seluruh. melihat tuan mereka seperti ini, Marsekal Hao Tian dan VIHO dengan cepat mengikuti. "Cepat, tolong berdiri." Wang Xiaolong maju dan membantu mereka bertiga. Setelah ketiganya berdiri, Wang Xiaolong berbicara, "Ayo masuk dan bicara." Beberapa menit kemudian, keempatnya datang ke aula utama dan Wang Xiaolong melambaikan tangan penjaga Marshal Mansion dan kelompok budak Boli. "Saya mendengar dari Marsekal Hao Tian dan VIHO, Anda pergi ke kerajaan Mohe untuk melakukan sesuatu." Setelah semua orang duduk, Wang Xiaolong bertanya pada Ye Uming. "Begitulah, yang berdaulat." Ye Uming dengan cepat berdiri dan menjawab dengan hormat. 3 tahun yang lalu, bawahan ini sedang mencari Life and Death Grace untuk alkimia dan saya mendengar bahwa kerajaan Mohe memilikinya, jadi bawahan bergegas ke sana." Wang Xiaolong mengangguk, berpikir sejenak dan berkata, "Sebenarnya, tujuan utama saya meminta Hao Tian dan VIHO untuk menghubungi Anda adalah untuk menanyakan tentang situasi gerbang Asura saat ini dan lokasi markas." "Lokasi markas gerbang Asura?" Ye Uming berbicara dengan suara muram. "Faktanya, markas gerbang Asura tidak berada di benua angin salju." "Apa? Bukan di benua angin salju?" Wang Xiaolong sangat terkejut. Dia menoleh untuk melihat VIHO dan Hao Tian dan menemukan bahwa keduanya memiliki ekspresi terkejut yang sama di wajah mereka. Rupanya, tak satu pun dari mereka memikirkan kemungkinan markas gerbang Asura tidak terletak di benua yang sama. "Itu benar, yang berdaulat." Ye Uming melanjutkan untuk menjelaskan, "Kantor pusat kami dibangun di benua Starcloud." "Benua Starcloud?" Mata Wang Xiaolong terbuka lebar. "Di dunia martial spirit ini, bukankah hanya ada Snow Wind Continent? Mungkinkah ada banyak benua yang berbeda?" Martial Hao Tian dan VIHO tidak pernah menyebutkan hal ini kepadanya sebelumnya. "Dalam martial spirit world ini, ada benua lain selain benua angin salju?" Wang Xiaolong mengambil kesempatan untuk mengklarifikasi. Ye Uming menganggukkan kepalanya, "Ya, yang berdaulat. Di martial spirit world, ada 3 benua, benua angin salju, benua Starcloud, dan benua 10 arah. Starcloud dan 10 arah benua berkali-kali lebih besar dari benua angin salju. Markas gerbang Asura kita berada di tengah benua Starcloud, di tempat yang disebut Zhongzhou, di puncak gunung langit-langit Phoenix benua Starcloud, Zhongzhou, di puncak gunung Phoenix surgawi." Wang Xiaolong mengulangi sekali untuk dirinya sendiri. "Sovereign ingin pergi ke markas?" Pada saat ini, coklat Ye Uming mengerut erat dan memberanikan diri. "Jika Sovereign berencana untuk pergi ke markas Asura's Gate, saya khawatir." "Takut apa?" Wang Xiaolong mengejar. "Aku khawatir itu akan berisiko." Ye Uming berkata, 50 tahun yang lalu, penguasa tua tiba-tiba menghilang. Kepala domain utama Chen Tianqi selalu ingin mengambil kendali gerbang Asura dan melangkah ke posisi berdaulat. Tapi, Zhao Su, penjaga kiri, dan Zheng Fu, penjaga kanan dan banyak sesepuh menentang gagasan itu. Jadi, gerbang Asura terbagi menjadi 2 faksi karena hal ini. Kepala domain utama Chen Tianqi. Wang Xiaolong memandang Ye Uming, penuh keraguan. Di bawah yang berdaulat, ada kepala domain utama, wakil kiri dan kanan, dan setelah mereka, ada kepala seksi dan tetua. Ye Uming menjelaskan, sebenarnya, kepala domain utama Chen Tianqi adalah kakak senior Sovereign. "Kakak seniorku?" Wang Xiaolong terkejut dengan informasi ini. Ye Uming mengangguk dan melanjutkan, kepala domain utama Chen Tianqi adalah murid yang diterima penguasa tua sekitar 200 tahun yang lalu. Tahun-tahun ini, dia terus mencari berita tentang penguasa lama. Jika Sovereign ingin pergi ke markas dan diberitahukan kepada kepala domain utama Chen Tianqi, dia pasti akan berusaha membunuhmu untuk merebut cincin Asura sehingga dia bisa mengambil alih posisi Sovereign dengan pembenaran. Bab 77, Harta Karun Surgawi.
Alis Wong Xiaolong sedikit berkerut, dia tidak menyangka akan memiliki kakak senior. Chen Tianqi. Wong Xiaolong mengerti apa yang dimaksud Ye Uming. Dalam situasi saat ini, gerbang Asura terbagi menjadi dua faksi, satu sisi dipimpin oleh Chen Tianqi yang ingin mengambil alih sekte dan menjadi penguasa, sementara sisi lainnya dipimpin oleh kustodian kiri dan kanan, Zhao Su dan Zheng Fu. Sebagian besar tetua setuju dan berpihak pada Zhao Su dan Zheng Fu, hanya orang yang memiliki cincin Asura yang dapat menggantikan penguasa lama, seperti halnya Ye Uming dan murid-muridnya, Hao Tian dan Fei Hao. Tidak ada pertanyaan tentang Ye Uming dan kesetiaan faksi ini. Jika tidak, ketika Ye Uming, Hao Tian, dan Fei Hao mengetahui bahwa dia memiliki cincin Asura, mereka akan merebutnya tanpa berpikir dua kali. Jika faksi Chen Tianqi menyadari keberadaannya dan fakta bahwa cincin Asura ada di tangannya, bahkan jika dia berada jauh di benua angin salju, di kerajaan Luotong biji wijen kecil ini, dia akan jatuh ke dalam posisi berbahaya. Pada saat ini, suara Ye Uming terdengar lagi. Jika kepala domain utama Chen Tianqi mengetahui tentang Sovereign dan Asura Ring, dia pasti akan mengirim orang untuk membunuh Sovereign. Kemungkinannya adalah, dia bahkan mungkin datang sendiri. Suara Wong Xiaolong terdengar muram saat dia bertanya, Chen Tianqi ini, seberapa kuat dia? Ye Uming menggelengkan kepalanya, berkata, bawahan tidak begitu jelas tentang ini. Dalam dekade terakhir, tidak ada yang melihat kepala domain utama Chen Tianqi mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, namun, pada saat penguasa lama pergi, kekuatan kepala domain utama Chen Tianqi telah mencapai alam Saint Orde kelima, orang suci Orde kelima. Hati Wong Xiaolong merindukan detak mendengar itu berarti lebih dari satu dekade yang lalu, Chen Tianqi ini sudah menjadi prajurit Alam Saint Orde kelima. Saat ini, Wong Xiaolong benar-benar merasa kekuatannya masih terlalu lemah. Meskipun dibandingkan dengan teman seusianya, bakat dan kemajuannya dapat dianggap menantang surga, melawan para prajurit alam Xiantian dan Saint itu, kekuatannya yang sangat kecil tidak signifikan. Mengandalkan kekuatan Saint Orde kelima Chen Tianqi, untuk memadamkannya, Chen Tianqi bisa melakukannya bahkan tanpa menggerakkan kelingkingnya. Sekali lagi, Ye Uming terus berbicara, menyela pikiran Wong Xiaolong. Bakat kepala domain utama Chen Tianqi sangat tinggi, memiliki semangat bela diri 13 kelas atas, malaikat bersayap 12. Selain itu, roh bela diri malaikatnya memiliki kekuatan tempur terkuat, malaikat perang roh bela diri kelas 13, malaikat bersayap 12. Memiliki kekuatan pertempuran terkuat, Warren Shield. Mata Wong Xiaolong menyipit dengan sikap termenung. Tapi, ini tidak mengherankan bagi Wong Xiaolong karena hanya mereka yang memiliki roh bela diri yang luar biasa yang dapat menahan niat pembantaian neraka dunia bawah dan mempraktikkan taktik Asura, sehingga menjadi murid Ren Wokuang. Jika demikian, maka selain Wong Xiaolong dan Ren Wokuang, di dunia ini ada orang lain yang mempraktikkan taktik Asura, Chen Tianqi. Tentu saja, menilai dari apa yang dikatakan Ye Uming, meskipun Chen Tianqi mempraktikkan taktik Asura seperti dia tidak memiliki pedang Asura. Dengan demikian, Wong Xiaolong yakin Chen Tianqi tidak memiliki pengetahuan kultivasi tentang keterampilan pedang Asura dan cakar iblis Asura. Lebih jauh lagi, menurut apa yang tertulis di ilustrasi, hanya Asura's Gate Sovereign yang bisa mempraktikannya. Jelas, Chen Tianqi tidak mempelajari satupun dari mereka. Di antara bagian langit dan bumi ini, hanya ada Wong Xiaolong dan Ren Wokuang yang mempraktikkan keterampilan pedang Asura dan cakar iblis Asura. Tuan, sebenarnya, bakat Sovereign tidak lebih buruk dari kepala domain utama Chen Tianqi pada saat ini, Fei Hao buru-buru berkata kepada Ye Uming. Sebelumnya, tanpa izin Wong Xiaolong, Fei Hao dan Marsekal Hao Tian tidak berani mengungkapkan apapun tentang semangat bela dirinya kepada Tuan Ye Uming saat dia berkultivasi di lembah api naga. Jadi, sampai saat ini, Ye Uming tidak tahu tentang roh bela diri kembar Wong Xiaolong yang luar biasa. Mendengar Fei Hao berbicara, Ye Uming dengan cepat menoleh ke Wong Xiaolong, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Mungkinkah Sovereign juga memiliki semangat bela diri 13 kelas atas?
Kepala domain utama Chen Tianqi adalah orang dengan talenta tertinggi di gerbang Asura dan di seluruh benua Star Cloud, bakatnya dianggap sebagai salah satu talenta utama. Belum lagi, semangat bela diri 13 kelas atas. Bahkan roh bela diri kelas 13 adalah permata langka di seluruh dunia roh bela diri. Jadi, Ye Uming tidak dapat disalahkan atas reaksi ketidakpercayaannya ketika tersirat bahwa Wang Xiaolong, seperti Chen Tianqi, memiliki semangat bela diri 13 kelas atas. Pada titik ini, Marsekal Hao Tian dan Fei Hao mengalihkan pandangan mereka ke arah Wang Xiaolong. Mata Ye Uming tidak beranjak dari Wang Xiaolong sejak mendengar kata-kata Fei Hao. Pada saat berikutnya, Wang Xiaolong memanggil roh bela diri naga kembarnya, tidak berencana untuk menipu Ye Uming. Seketika, cahaya bersinar keluar dari tubuh Wang Xiaolong dan seekor naga hitam besar terlihat melayang di atasnya. Naga hitam ilahi primordial kedua mata Ye Uming menonjol karena terkejut. Semangat bela diri kelas atas 12. Bakat seperti itu, meski tidak ada bandingannya dengan kepala domain utama Chen Tianqi, tapi tetap mengejutkan. Dan itu cukup untuk berdiri di pucuk pimpinan dan menjadi penguasa gerbang Asura mereka. Tepat pada saat ini, cahaya biru yang menyilaukan muncul di belakang Wang Xiaolong. Di bawah mata, tercengang Ye Uming, seekor naga biru muncul di aula, melayang dengan tenang di udara di samping naga hitam. Naga hitam dan biru terjalin bersama, dan gemaraungan naga bergetar ke empat arah. Ye Uming yang tercengang menatap kosong pada kedua naga itu, pikirannya seputih salju. Kembar, roh bela diri kembar yang luar biasa. Selain itu, keduanya adalah roh bela diri primordial Divine Dragon. Naga biru, bertahun-tahun di dunia roh bela diri, namun Ye Uming belum pernah mendengar ada orang yang memiliki roh bela diri naga biru. Kosong untuk beberapa waktu, lidah Ye Uming dipelintir menjadi simpul, mirip dengan reaksi murid-muridnya, Fei Hao dan Marsekal Hao Tian ketika mereka pertama kali mengetahuinya. Dalam tindakan tiba-tiba, Ye Uming berdiri dari kursinya dan berlutut dengan satu lutut. Berdaulat tak terkalahkan di seluruh dunia. Ye Uming memuji, gemetar karena kegirangan. Wang Xiaolong dengan cepat mengangkat Ye Uming, tetapi dia tetap berlutut untuk waktu yang lama sebelum dia mau bangun. Meski begitu, dia sepertinya belum tenang, dan cara dia memandang Wang Xiaolong benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah Ye Uming berdiri, Wang Xiaolong berpikir sejenak sebelum berkata, "Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepada kalian semua." Di depan Ye Uming, Fei Hao, dan Marsekal Hao Tian, cahaya terang lainnya bersinar di belakang Wang Xiaolong, memperlihatkan pagoda emas yang mengkilap. Pagoda yang sama yang telah ditemukan oleh Wang Xiaolong di Dragon Flame Valley. Sebagai penatua gerbang Asura, Ye Uming memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dan dia mungkin bisa mengenali pagoda ini. Wang Xiaolong ingin membiarkan Ye Uming mengidentifikasi harta karun seperti apa pagoda itu. Dengan tingkat kesetiaan yang ditunjukkan oleh trio murid Master, Wang Xiaolong tidak takut mereka akan membocorkan berita tentang hal itu. Fei Hao, Marsekal Hao Tian, dan Ye Uming memandangi pagoda emas di belakang Wang Xiaolong, dan masing-masing dipenuhi dengan kebingungan. Namun, Ye Uming tiba-tiba bergetar seolah tersengat listrik. Ini sama dramatisnya dengan saat dia melihat naga hitam Wang Xiaolong. Dengan bibir bergetar, dia mengarahkan jarinya ke pagoda emas yang mengambang di belakang Wang Xiaolong. Matanya hampir menyembul keluar saat dia tergagap. Ini, apakah ini pagoda harta karun Linglong? Pagoda harta karun Linglong. Baik Fei Hao dan Marsekal Hao Tian melihat ke arah guru Ye Uming yang bersemangat, dan keduanya menjadi semakin bingung. Jelas, keduanya belum pernah mendengar tentang pagoda harta karun Linglong ini. Perhatian Wang Xiaolong juga tertuju pada Ye Uming. Pagoda harta karun Linglong. Ini benar-benar pagoda harta karun Linglong pada saat ini, sepertinya tidak ada yang lain selain pagoda emas di depan Ye Uming. Matanya menyala karena emosi, dan irama napasnya semakin cepat. Melihat reaksi dramatis Ye Uming, Wang Xiaolong merasa terdiam. Namun, menilai dari reaksinya, apa yang disebut pagoda harta karun Linglong ini adalah barang yang sangat langka dan berharga. Setelah waktu yang terasa seperti setengah hari, Ye Uming akhirnya tenang, menatap Wang Xiaolong, matanya mengandung sedikit rasa iri.
Bahkan ketika Wong Xiaolong memanggil roh bela diri naga kembarnya yang luar biasa, tidak ada rasa iri di matanya. Menghirup napas dalam-dalam, Yeo Ming berkata kepada Wong Xiaolong, antara langit dan bumi, ada benda yang disebut sebagai harta karun surgawi. Setiap kali harta karun surgawi muncul, itu akan memicu jejak berdarah di belakangnya, banyak kekuatan bersaing untuk itu dan banyak orang mati untuk itu. Yeo Ming berhenti sejenak di sini sebelum melanjutkan, matanya berbinar saat dia menatap pagoda di belakang Wong Xiaolong, antara langit dan bumi, ada total 32 harta karun surgawi. Dan pagoda Sovereign, jika saya tidak salah, seharusnya menjadi nomor 9, pagoda harta karun Linglong, harta karun surgawi, nomor 9, pagoda harta karun Linglong. Yeo Ming menambahkan, setiap harta karun surgawi memiliki efek magis yang berbeda, terutama terhadap kultivasi seseorang ini memberikan manfaat yang tak terbayangkan. Sovereign harus menyadari hal ini karena Sovereign berhasil mengendalikan pagoda harta karun Linglong ini. Juga, karena Sovereign menjadi lebih kuat di masa depan, manfaat pagoda harta karun Linglong ini hanya akan meningkat. Bab 78, Daftar Harta Karun Surgawi nomor 1. Wong Xiaolong perlahan menganggukkan kepalanya, memang, pagoda harta karun Linglong memancarkan ki naga api setiap saat di dalam tubuhnya dan ki ini jauh lebih murni daripada ki api yang dapat diserap dari susunan bintang berujung 5 di kamar batu Dragon Flame Valley. Tingkat kemurniannya bisa dikatakan lebih dari 10 kali lipat. Seperti apa yang dikatakan Yeo Ming sebelumnya, pagoda harta karun Linglong ini akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi kultivasi Wong Xiaolong di masa depan. Kamu bilang, saat aku tumbuh lebih kuat, pagoda ini akan memainkan peran yang lebih besar? Wong Xiaolong bertanya pada Yeo Ming, apa maksudmu? Yeo Ming menjawab dengan hormat, tentang pagoda harta karun Linglong, bawahan tidak tahu banyak, tetapi saya mendengar beberapa mengatakan bahwa pagoda harta karun Linglong memiliki total 9 lapisan. Saat masternya menjadi lebih kuat, setiap lapisan dapat dibuka sesuai dengan itu, 9 lapisan total. Wong Xiaolong terkejut. Meskipun dia mengekang pagoda harta karun Linglong, tapi dia benar-benar tidak tahu bahwa ada 9 lapisan di dalam pagoda. Bisakah setiap lantai menyimpan harta yang berbeda di dalamnya? Pada saat ini, suara Yeo Ming terdengar saat dia terus menjelaskan, berdasarkan rumor, dari lapisan pertama pagoda harta karun Linglong, itu bisa menghasilkan sesuatu yang disebut mutiara naga api, untuk kegunaannya, bawahan ini tidak yakin, mutiara naga api. Detak jantung Wong Xiaolong semakin cepat. Mutiara naga api ini seharusnya semacam manik-manik yang terkondensasi dari akumulasi ki naga api. Dalam bentuk alaminya, ki naga api dapat meredam dan memperkuat tubuh fisik serta meningkatkan kualitas ki pertempuran. Oleh karena itu, tak perlu dikatakan, mutiara naga api ini mungkin bahkan lebih kuat. Menelannya sebelum latihan bisa menghasilkan hasil yang lebih baik 100 kali lipat. Tiba-tiba, Wong Xiaolong memikirkan masalah penting dan bertanya pada Yeo Ming, lalu, mutiara naga api ini, dapatkah orang lain menelannya untuk budidaya? Jika orang lain bisa melakukannya, ketika dia membuka lapisan pertama nanti, dia bisa memberikan mutiara naga api ini kepada orang tuanya, adik perempuan, adik laki-laki, Lilu, serta Fei Hao, Hao Tian, dan yang lainnya. Bukankah ini berarti orang tuanya dan orang-orang yang dekat dengannya juga dapat meredam fisik mereka dan meningkatkan ki pertempuran mereka terus-menerus? Yeo Ming sedikit terkejut dengan pertanyaan itu dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, orang lain seharusnya bisa. Namun, Sovereign, menurut rumor, pagoda harta karun Linglong membutuhkan aura spiritual alami untuk dapat membentuk mutiara naga api, sehingga mungkin hanya dapat menghasilkan satu mutiara naga api setelah periode waktu tertentu secara berkala. Ini membuat Wong Xiaolong mengerutkan kening dan dia bertanya, apakah ada metode lain untuk membuat pagoda harta karun Linglong menghasilkan lebih banyak mutiara naga api? Yeo Ming menggelengkan kepalanya, ini, bawahan tidak tahu. Wong Xiaolong mengangguk perlahan, sepertinya dia hanya bisa menunggu dan mengujinya di masa depan. Lalu, apakah kamu tahu tingkat kekuatan apa yang dibutuhkan untuk membuka lapisan pertama pagoda? Wong Xiaolong bertanya dengan suara muram.
Rumor mengatakan bahwa seseorang harus menjadi orde ke-7 Hou Tian, dan lapisan kedua harus menjadi orde pertama Xian Tian. Ye Uming menjawab sebelum menambahkan, tapi kekuatan apa yang dibutuhkan untuk membuka lapisan ketiga, bawahan ini tidak tahu. Urutan ke-7 Hou Tian. Wang Xiaolong sangat senang. Jika ini benar, maka dalam waktu setengah tahun, bukankah itu berarti dia bisa membuka lapisan pertama pagoda harta karun Linglong? Dia yakin bisa menembus orde ke-7 dalam 6 bulan mendatang. Apakah kamu tahu harta karun nomor 1 di daftar harta karun surgawi? Wang Xiaolong mengajukan pertanyaan lain karena penasaran. Harta karun seperti pagoda harta karun Linglong hanya terdaftar sebagai yang ke-9, jadi ini membuat Wang Xiaolong bertanya-tanya tentang harta karun yang terkenal sebagai nomor 1. Kudengar itu gunung. Ye Uming menjawab. Sebuah gunung. Wang Xiaolong tertegun, dia membayangkan banyak kemungkinan berbeda, tetapi tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa harta karun surgawi yang pertama akan berubah menjadi gunung. Ye Uming mengangguk, benar penguasa, itu adalah gunung yang disebut gunung surgawi. Ksumi gunung surgawi. Ksumi Wang Xiaolong mengulangi. Menurut legenda, di gunung surgawi Ksumi ada sesuatu yang disebut susu Buddha geosentris, keajaiban yang terakumulasi antara langit dan bumi. Setelah menelannya, kultivasi hanyalah setengah dari usaha. Orang yang memiliki gunung surgawi Ksumi dikatakan diberkati dengan kekuatan bumi yang agung, meningkatkan pertahanan seseorang hingga mencapai ambang tertentu. Yeo Ming berkata, tidak hanya itu, ada keterampilan bertarung di dalam gunung surgawi Ksumi yang disebut hukum Ksumi ketuhanan dan itu diklaim sebagai keterampilan pertempuran terkuat yang pernah ada. Hukum Ksumi yang saleh. Keterampilan pertempuran terkuat yang pernah ada. Lalu, itulah skill bertarung terkuat di dunia ini. Namun, setelah muncul sekali lagi ratusan ribu tahun yang lalu, belum ada berita tentang gunung surgawi Ksumi sejak saat itu. Ye Uming menggelengkan kepalanya seolah kasihan. Ah, kenapa begitu? Wang Xiaolong penasaran. Hanya mereka yang memiliki roh bela diri berbakat luar biasa yang dapat mengendalikan harta karun surgawi ini. Semakin tinggi peringkat harta karun surgawi, semakin tinggi persyaratan roh bela diri. Oleh karena itu, dibutuhkan orang-orang dengan roh bela diri tingkat 13 ke atas untuk memiliki kesempatan. Terutama dalam kasus gunung surgawi Ksumi, dibutuhkan seseorang dengan roh bela diri kembar dari jenis yang sama untuk mengendalikannya, tetapi di dunia roh bela diri, sudah ribuan tahun sejak seseorang seperti itu muncul. Pada titik ini, mata Ye Ming berbinar seperti bintang saat dia memandang Wang Xiaolong. Aku tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, Sovereign sebenarnya memiliki roh bela diri kembar yang luar biasa yang sama. Mendengar ini, Wang Xiaolong awalnya tercengang dan berubah menjadi kegembiraan. Jika apa yang dikatakan Ye Uming benar, maka gunung Ksumi yang saleh ini masih belum memiliki pemilik. Secara kebetulan, jika dia bertemu dengannya di masa depan, dia pasti harus mengendalikannya. Berdaulat, sebenarnya, pagoda harta karun Linglong ada juga memiliki seperangkat metode kultivasi warisan yang disebut tubuh Linglong emas. Ye Uming menyatakan tanpa basa-basi, tubuh Linglong emas ini adalah metode kultivasi fisik peringkat surga tingkat tinggi. Metode kultivasi fisik. Mata Wang Xiaolong berbinar kegirangan, taktik Asura hanyalah teknik kultivasi pertempuran Qi, dan saat ini, yang paling tidak dia miliki adalah care untuk memperkuat tubuh fisiknya. Tapi, bagaimana dia bisa mendapatkan metode kultivasi ini dari pagoda harta karun Linglong? Sovereign, ketika Anda telah maju ke urutan ke-7 dan dapat membuka lapisan pertama pagoda, Anda mungkin mendapatkannya saat itu. Ye Ming tersenyum dan berkata seolah tahu apa yang sedang dipikirkan Wang Xiaolong. Mendengar ini, Wang Xiaolong merasa lega. Jadi, begitulah. Selama ini, Marsekal Hao Tian dan Fei Hao duduk di samping, tidak berani mengeluarkan suara, mendengarkan percakapan Ye Ming dan Wang Xiaolong. Kejutan yang mereka terima sulit dibayangkan meskipun keduanya bisa dianggap sebagai ahli yang kuat, tetapi seperti Wang Xiaolong, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang harta karun surgawi yang ada di dunia ini. Hal-hal yang luar biasa. Apakah Anda memiliki berita tentang harta karun surgawi lainnya? Sekali lagi, Wang Xiaolong melanjutkan pertanyaannya.
Wang Xiaolong mengajukan pertanyaan dengan santai, dan jawaban Ye Uming mengejutkannya. Bawahan telah mendengar bahwa ada harta karun surgawi di Institut Duanren Kekaisaran Duanren, Mutiara Jiwa Mutlak. Mutiara Jiwa Mutlak berada di peringkat keempat dalam daftar Institut Duanren, Mutiara Jiwa Mutlak, daftar harta karun surgawi nomor 4. Mata Wang Xiaolong bersinar terang. Ye Uming menambahkan, bertahun-tahun yang lalu, untuk Mutiara Jiwa Mutlak ini, penguasa tua telah menyelinap ke Institut Duanren. Sayangnya, sebelum dia dapat menemukannya, dia ditemukan oleh penjaga Institut Duanren dan dikelilingi oleh para ahli institut tersebut. Pada akhirnya, dia hanya bisa pergi dengan kegagalan. Chuan Ren Wokuang juga mencoba mendapatkan Mutiara Jiwa Mutlak. Informasi ini di luar dugaan Wang Xiaolong. Lalu, Mutiara Jiwa Mutlak ini juga memiliki keterampilan pertempuran warisan atau metode kultivasi fisik? Ye Uming mengangguk sebagai penegasan. Ya, secara umum, 10 harta karun surgawi pertama akan memilikinya. Mutiara Jiwa Mutlak berisi keterampilan pertempuran yang disebut jari jiwa mutlak yang dikatakan mampu menembus ke neraka terdalam setelah dipraktikan sampai selesai besar. Bisa menembus neraka terdalam. Adapun berita tentang harta lainnya, bawahan tidak jelas, kata Ye Uming. Beberapa saat kemudian, Ye Uming, Fei Hao, dan Marshal Hao Tian menjauh dari aula utama. Sementara itu, Wang Xiaolong melamun. Tanpa diduga, ada harta karun surgawi peringkat 4 di Institut Duanren Kekaisaran Duanren, Mutiara Jiwa Mutlak. Bahkan dengan kekuatan Master Ren Wokuang, dia tidak bisa mengeluarkannya dari Institut Duanren. Maka satu-satunya cara untuk melanjutkan adalah menjadi siswa Institut Duanren, menjelajahi pekarangan, dan menunggu kesempatan untuk menyerang Institut Duanren. Battle of the Imperial City. Selama dia bisa memasuki 1000 tempat pertama, dia bisa menjadi salah satu siswa Institut Duanren. Dengan kecepatan kultivasi Wang Xiaolong, dalam 1 dekade, dia pasti akan menjadi juara umum Akademi Bintang Kosmik, dan kemudian dia dapat melanjutkan ke Kekaisaran Duanren untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran. Bab 79, Wang Xiaolong pulang. Pertempuran kota Kekaisaran. Sebuah cahaya berkedip di mata Wang Xiaolong. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dan memenangkan posisi juara umum akademi untuk menuju ke Kekaisaran Duanren untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran, semuanya agar dia bisa masuk ke Institut Duanren. Begitu dia memasuki Institut Duanren, bahkan jika Chen Tianqi mengetahui keberadaannya, dia tidak dapat berurusan dengannya, HXL, secara terang-terangan. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Chen Tianqi sudah menjadi orang suci Orde kelima. Fakta ini membuat Wang Xiaolong merasa semakin ingin meningkatkan kekuatannya. Namun, hal yang paling penting saat ini adalah menerobos ke Orde ke-7 dan membuka lapisan pertama pagoda harta karun Linglong. Tidak lama setelah Ye Uming, Fei Hao, dan Marshal Hao Tian pergi, Wang Xiaolong kembali ke kamarnya dan mulai mengembangkan taktik Asura. Duduk bersila di ranjang batu giok yang dingin, aura spiritual akhirat mengalir turun dari angkasa di atas seperti sungai yang memancar. Naga hitam dan biru melahap aura spiritual dengan keserakahan. Pagoda harta karun Linglong juga keluar, melayang di atas Wang Xiaolong, sejajar dengan naga kembar. Lampu keemasan berkedip-kedip saat aliran ki api mengalir ke tubuh Wang Xiaolong, menempa setiap inci tubuhnya, dari meridiannya hingga ki pertempuran dunia bawahnya. Sebelum ini, ki pertempuran dunia bawah di tubuhnya berwarna abu-abu samar, tetapi sekarang, setelah menyatu dengan ki api, warnanya perlahan berubah, semakin dalam menjadi warna abu-abu gelap. Kegelapan malam semakin dalam. Keheningan menyelimuti daratan. Cahaya bulan bersinar seperti pantulan air sementara Wang Xiaolong tetap berada di ranjang batu giok dingin yang diselimuti kabut cahaya abu-abu gelap, dan di dalam cahaya abu-abu gelap ini, api merah menyala sesekali. Suatu malam berlalu. Ketika sinar matahari pagi mengalir ke halaman Xiaolong, dia mengakhiri latihannya untuk malam itu. Menghirup udara segar yang mengiringi pagi hari, Xiaolong kemudian melihat ke arah Kabupaten Changlan, lokasi kediaman klan Wang. Dalam 2 minggu lagi, itu akan menjadi hari pertama tahun baru, dan hari ini dia berencana untuk melakukan perjalanan kembali ke Wang Clan Manor.
Jika kecepatannya cukup cepat, dia akan bisa kembali ke Wong Clan Manor dalam waktu 12, atau paling lama 13 hari. Berpikir bahwa ketika dia kembali dia bisa melihat orang tuanya dan saudara-saudaranya yang tidak pernah dia lihat selama setahun, Xiaolong hampir tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Saya tidak tahu apakah ibu dan ayah baik-baik saja? Menekan kegembiraan di dalam hatinya, Wang Xiaolong bertanya-tanya. Sebelum dia pergi, ayahnya telah mengambil dan fundamental naga harimau roh kelas 4 yang tinggi itu dan ayahnya sudah mencapai puncak orde ke-6 pada saat itu. Dalam waktu 1 tahun ini, kemungkinan besar dia telah menembus orde ke-7. Orde ke-7, meskipun masih jauh lebih buruk dibandingkan dengan paman sulungnya, Wen Ming, puncak orde ke-7, Wang Xiaolong percaya dalam waktu 5-6 tahun, dia bisa membantu ayahnya mengejar Wang Ming, dan bahkan mungkin melebihi dia. Meninggalkan halamannya, Wang Xiaolong pergi ke aula utama dan melihat bahwa Ye Ming, Fei Hao, dan Marsekal Hao Tian sudah menunggunya. Melihat kedatangan Wang Xiaolong, mereka bertiga segera memberi hormat. Dan lebih dari 1 jam kemudian, Wang Xiaolong, Marsekal Hao Tian, dan Fei Hao meninggalkan Tian Xuan Mansion, memulai perjalanan mereka kembali ke Changlan County, kembali ke Wong Clan Manor. Ye Ming, bagaimanapun, tidak termasuk dalam kelompok yang kembali ke Wong Clan Manor. Sebaliknya, dia meninggalkan kerajaan Luotong, bergegas kembali ke markas gerbang Asura di benua Starcloud. Hal-hal tentang Wang Xiaolong, dia harus memberitahu wakil kiri dan kanan sehingga mereka dapat mengirim pakar alam Saint untuk memastikan keamanan Xiaolong. Tentu saja, Ye Ming diberi izin tegas oleh Wang Xiaolong untuk memberitahu Zhao Su dan Zheng Fu. Kalau tidak, Ye Ming tidak akan bertindak sendiri. Namun, sebelum Ye Ming pergi, Xiaolong memerintahkan Ye Ming untuk tidak mengungkapkan identitasnya, agar tidak terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Selain Zhao Su dan Zheng Fu, dia tidak boleh memberitahu orang lain tentang dia. Ye Ming mengakui perintah itu dengan hormat. 10 hari berlalu sejak Wang Xiaolong mulai kembali ke Wong Clan Manor. Xiaolong, Marsekal Hao Tian, dan Fei Hao telah tiba di sisi selatan kota Kabupaten Changlan. Dari kota kabupaten ke Wong Clan Manor, mereka hanya perlu melakukan perjalanan selama 2 hari lagi. Sementara Wang Xiaolong mencapai kota kabupaten, di halaman timur Manor Klan Wang, Wang Peng dan Suyan sedang duduk di aula utama, tampak cemas dan cemas. 4 hari lagi sampai tahun baru. Xiaolong berkata dia akan kembali pada akhir tahun dan sampai sekarang, dia belum kembali. Pengge, bagaimana menurutmu, apakah Xiaolong menghadapi bahaya yang tidak kita ketahui? Suyan bertanya, dan wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan. Jika sesuatu terjadi pada Xiaolong, apa yang akan kita lakukan? Suyan semakin cemas pada detik itu dan tiba-tiba berdiri dari kursinya untuk mondar-mandir di aula utama, tenggelam dalam kekhawatiran karena tidak tahu harus berbuat apa. Wang Peng juga khawatir, alisnya berkerut dan berkata, ada senior Fei Hao dengan Xiaolong, jadi jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi. Bukankah masih ada 4 hari sebelum hari pertama tahun baru? Xiaolong akan kembali dalam 2 hari lagi. Meskipun Wang Peng menghibur Suyan dengan mengatakan demikian, seperti Suyan, dia juga mengkhawatirkan putranya. Meskipun mengetahui Fei Hao adalah puncak orde ke-10, dunia masih merupakan tempat yang berbahaya dan apapun bisa terjadi. Lagi pula, Fei Hao tidak bisa menjamin keselamatan Wang Xiaolong setiap saat. Kudengar Lilu sudah kembali dari Cosmic Star Academy beberapa hari yang lalu. Suyan tiba-tiba berkata entah dari mana. Apa yang dipikirkan istrinya, Wang Peng tentu saja bisa menebak. Tersenyum pahit, Wang Peng mencoba membujuk, Nona Lilu adalah siswa Akademi Bintang Kosmik yang berbakat, meskipun Xiaolong kami tidak terlalu buruk, saya tidak berpikir dia bisa melihat Nona Lilu. Ada begitu banyak orang berbakat di Cosmic Star Academy. Xiaolong telah meminta Li Qiang sejak awal untuk tidak menyebutkan masalahnya di kota kerajaan ke Wong Clan Manor, jadi, ketika Li Qiang dan Lilu kembali ke Kabupaten Changlan, tak satu pun dari mereka mengatakan apapun tentang Wang Xiaolong. Wang Peng dan Suyan masih tidak tahu bahwa putra mereka juga seorang siswa Cosmic Star Academy. Pada saat ini, Wang Min berlari dari luar sambil berteriak, "Ibu, ayah, kakak Wang Jun telah kembali." Wang Peng dan Suyan terkejut.
Wen Jun telah kembali. Wang Ming memiliki dua putra, putra kedua adalah Wang Wei sementara putra tertua, Wen Jun, diterima di salah satu sekte terkemuka kerajaan tetangga, sekte pedang besar kerajaan Baolong. Wen Jun belum kembali ke Wong Clan Manor dalam 3 tahun, jadi mereka tidak menyangka dia akan kembali untuk merayakan tahun baru kali ini. Tidak hanya itu, Brother Wang Jun membawa orang yang berpakaian aneh bersamanya, Wang Min menambahkan. Orang yang berpakaian aneh. Wang Peng dan Suyan bertukar pandang, menduga itu adalah murid sekte yang sama dengan Wang Jun. Keduanya merasa aneh bahwa Wang Jun akan membawa seseorang dari sektenya kembali untuk merayakan tahun baru, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Pada saat yang sama, tawa bergema di halaman utara. Ekspresi yang selalu datar di wajah Wang Ming diganti dengan senyum lebar. Di sebelah Wang Ming adalah seorang pemuda, sekitar 15-16 tahun, berotot, alis tebal, dan mata tajam. Ini adalah putra tertua Wang Ming, Wen Jun, dan di sebelah Wang Jun duduklah Wang Wei. Namun, yang duduk di kursi utama di aula utama bukanlah Wang Ming, melainkan seorang pria paruh baya yang berpakaian aneh. Dan pria paruh baya ini adalah guru Wang Jun, Liu Wei, pemimpin sekte pedang besar. Bakat Wang Jun cukup bagus, memiliki semangat bela diri kelas 9 rata-rata, ditambah lagi, karena kemampuan pemahamannya yang tinggi dan usahanya yang rajin, dia diambil sebagai murid pro Liu Wei tidak lama setelah dia memasuki sekte pedang besar. Liu Wei sebenarnya datang untuk mengurus sesuatu di sisi barat daya kerajaan Luotong dan Wang Jun meminta untuk mengunjungi keluarganya. Karena sedang dalam perjalanan, Liu Wei setuju untuk tinggal di Wong Clan Manor selama beberapa hari. Ketika Wang Ming mendengar putranya memperkenalkan pria paruh baya itu sebagai pemimpin sekte pedang besar, sikapnya sangat hormat setelah mengatasi keterkejutannya. Senyum lebar terpampang di wajahnya, membawa bantalan seorang budak. Liu Wei bukan hanya pemimpin sekte pedang besar, dia juga ahli ranah Xiantian. Kakak, senang kamu telah kembali. Wang Xiaolong dan ayahnya itu terlalu sombong saat ini. Pada suatu saat, Wang Wei yang duduk di sebelah Wang Jun mengeluh, selama rapat klan tahun lalu, Wang Xiaolong mematahkan kedua tangan dan kakiku. Kamu benar-benar harus membalaskan dendam adik laki-lakimu. Apa? Bocah itu mematahkan tangan dan kakimu, tanda seru. Mendengar ini, ekspresi Wang Jun menjadi gelap, bagaimana bisa jadi seperti ini? Catatan, ada 15 hari perayaan tahun baru Tionghoa, dimulai dari hari pertama, bagi saya, dimulai dari makan malam reuni, pada hari ke-7 dianggap sebagai ulang tahun semua orang, hari ke-15, hari festival lampion. Setiap hari memiliki arti yang berbeda untuk itu. Bab 80, kecelakaan di halaman timur. Lebih dari 2 tahun yang lalu. Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang dialami anak nakal itu untuk benar-benar memakan sepotong buah yang Wang Wei mengeluh tanpa henti dan terus menceritakan bagaimana Wang Xiaolong menyergapnya selama perdebatan majelis klan karena kecemburuannya terhadap bakat tinggi Wang Wei dan Wang Xiaolong mengabaikan persaudaraan dan mematahkan lengan dan kakinya di depan semua orang. Wang Wei menambahkan berbagai bumbu ke dalam ceritanya. Saat itu, Wang Xiaolong masih belum puas setelah mematahkan tangan dan kakiku, dan dia memerintahkan budaknya untuk menyerang, melukai ayah dan kakek. Pada akhirnya, Wang Wei berseru sedih. Adapun masalah tentang Wang Ming melanggar aturan klan, menyela perdebatan, dan menyerang Wang Xiaolong terlebih dahulu disapu di bawah karpet. Apa? Budaknya menyerang dan melukai kakek dan ayah. Wang Jun memandang Wang Ming, matanya menjadi dingin namun pada saat yang sama, dia terkejut. Kakeknya, Wang Kide, adalah prajurit Orde ke-10, dan hanya seorang budak Wang Xiaolong yang memiliki kekuatan ini? Begitulah, Junior. Wang Ming mengangguk, membenarkan apa yang baru saja dikatakan Wang Wei. Budak Wang Xiaolong itu bernama Fei Hao. Mengatakan ini, Wang Ming memikirkan penghinaan ketika dia dipukul oleh telapak tangan Fei Hao dan menabrak deretan kursi, kebencian melintas kuat di matanya. Budak anjing Fei Hao itu adalah ahli puncak Orde ke-10. Puncak Orde ke-10, Wen Jun tertegun, dia tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat tuannya Liu Wei, dan dia ragu-ragu sebelum bergumam, "Tuan, ini tanda tanya." Liu Wei tetap belas saat dia melambaikan tangannya, bukankah itu hanya prajurit Orde ke-10 puncak yang sangat sedikit?
Wen Jun sangat gembira, kata-kata guru berarti dia setuju untuk berbicara atas nama mereka. Wen Jun segera berdiri dari kursinya, terima kasih guru. Wang Ming dan Wang Wei juga senang mendengarnya, jadi mereka mengikuti tindakan Wang Jun. Keduanya berdiri dan dengan hormat berterima kasih kepada Liu Wei. Wang Ming tertawa terbahak-bahak, senang sekali senior Liu Wei ada di sini. Anjing budak VIHO itu tidak akan bertahan satu serangan sebelum senior Liu Wei. Wang Wei setuju, tentu saja, di depan senior Liu Wei, budak anjing VIHO itu akan ketakutan sampai dia kencing di celananya. Wang Xiaolong dan VIHO itu ada di halaman timur sekarang? Wen Jun bertanya. Tidak, Wang Xiaolong telah meninggalkan Wang Clan Manor selama hampir setahun, tetapi dia mengatakan bahwa dia akan kembali pada akhir tahun, seharusnya dalam waktu 2 hari ini. Wen Jun mencibir, tidak masalah, tunggu sampai bocah itu dan budak anjingnya, VIHO atau siapapun kembali, belum terlambat untuk memberi mereka pelajaran. Sementara itu, kami dapat mengumpulkan bunga kumpulkan minat? Wang Wei memandang Wang Jun, bingung, kakak, maksudmu tanda tanya. Wen Jun menganggukkan kepalanya dan berkata, benar. Wang Peng dan Su Yan membiarkan putra mereka melakukan tindakan kekerasan dan mengabaikan aturan klan. Menjadi begitu lancang hingga melukai kakek dan ayah. Keduanya harus dihukum, dia mencibir dan menambahkan, sudah beberapa tahun sejak saya melihat Wang Peng dan Su Yan, saya harus mengambil kesempatan ini untuk menyapa mereka. Wang Ming mengerutkan kening, namun, dia tetap diam, tidak menyuarakan keberatan atau persetujuan apapun. Beberapa saat kemudian, rombongan yang dipimpin oleh Wang Jun datang ke halaman timur. Ketika Wang Jun, Wang Ming dan yang lainnya melangkah ke halaman timur, Wang Peng dan Su Yan saat ini sedang duduk di aula utama dan Wang Min dan Wang Xiaohai bersama-sama dengan mereka. Ketika Wang Peng dan Su Yan melihat Wang Jun, Wang Ming, Wang Wei, dan orang asing lainnya masuk, keduanya terkejut. Wang Jun. Wang Peng hampir tidak bisa mengenali pemuda di sebelah Wang Ming. Beberapa tahun yang lalu, Wang Jun masih muda, sekarang, Wang Jun lebih tinggi dari 5 kaki 7 dengan bahu lebar dan pinggang tebal. Sosok laki-laki berotot. Itu saya. Wang Jun menjawab dengan ekspresi dingin, Wang Peng, di majelis klan tahun lalu, kamu benar-benar berani menuruti tindakan kekerasan putramu, melukai ayah dan kakekku. Wang Peng dan Su Yan melongo sejenak dan kesadaran menyadarkan mereka, alasan mengapa keempat orang ini datang ke halaman timur. Wang Peng melirik keempatnya, mengetahui penjelasan tidak ada gunanya dan ekspresinya menjadi suram, suaranya berat dan muram, terus kenapa? Mencibir dengan dingin, Wang Jun mengulangi dengan suara dingin, terus kenapa? Karena putra dan pelayan anjing Anda tidak ada, maka saya akan mengumpulkan bunga dari Anda. Tunggu sampai putramu kembali 2 hari kemudian, kita bisa melunasi utangnya untuk selamanya. Wang Ming hanya berdiri di sana, seperti penonton, menonton dan tidak berbicara. Wang Peng memelototi mereka dengan marah, hapus utangnya. Kamu bocah, bahkan jika kamu memasuki sekte pedang besar sebagai murid mereka, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyombongkan diri di halaman timur sesu kamu. Ini adalah kediaman klan Wang, bukan sekte pedang besar. Tiba-tiba, pada saat ini, energi tirani mengalir ke arah Wang Peng, tidak memberinya waktu untuk bereaksi atau menghindar. Tubuhnya bergetar hebat seolah terkena tekanan besar dan terbang, menabrak dinding di aula utama, memuntahkan darah saat dia meluncur ke bawah. Pengge, ayah, Su Yan, Wang Min, dan Wang Xiaohai berteriak ketakutan, berlari ke sisi Wang Peng. Pengge, kamu baik-baik saja? Tolong jangan membuatku takut. Su Yan mencoba membantu Wang Peng, air mata mengalir tak terkendali saat dia memegang erat Wang Peng. Ayah. Wang Min dan Wang Xiaohai, mata kedua lelaki kecil itu merah saat mereka menangis dengan menyedihkan. Wang Peng memandang Su Yan, suaranya serak saat dia menghibur, aku baik-baik saja, seteguk darah keluar dari mulutnya sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Pergantian peristiwa ini juga mengejutkan Wang Ming, Wang Jun, dan Wang Wei. Wang Jun menoleh untuk melihat orang di sebelahnya. Orang yang baru saja memukul Wang Peng adalah tuannya Liu Wei. Tuan, ini. Wang Jun berhenti. Meskipun kata-kata Wang Peng menyinggung sekte pedang besar, tetapi bukankah Liu Wei sedikit berat? Bagaimanapun, Wang Peng adalah pamannya. Liu Wei acuh tak acuh, tidak menghormati sekte pedang besar, hukumannya adalah kematian.
Kemudian dia berhenti, namun, demi kamu, aku menyelamatkan nyawanya. Jangan khawatir, dia tidak akan mati, paling banyak, dia akan terbaring di tempat tidur selama 3-4 bulan, terbaring di tempat tidur selama 3-4 bulan. Mendengar ini, Wang Ming dan Wang Jun merasa lega. Pada titik ini, Wang Min yang sedang menangis sedih tiba-tiba berdiri dengan kebencian di matanya, dan menerjang Wang Wei, kalian semua menggertak ayahku, aku akan melawan kalian semua. Melihat Wang Min mendatanginya, Wang Wei mengangkat kakinya dan menendang Wang Min. Meskipun Wang Min sudah mulai berlatih Battle Ki, dia bukanlah lawan Wang Wei. Kekuatan yang digunakan Wang Wei dalam tendangan itu tidak ringan, dan itu membuat Wang Min menjerit kesakitan. Buruh tambang. Melihat ini, Su Yan meratapi nama putrinya. Kemudian, terdengar suara langkah kaki dari luar, sekelompok penjaga Wong Clan Manor telah bergegas dan melihat Wong Peng dan Wang Min tergeletak di tanah di aula utama, dan mereka terkejut. Kembali ke posmu. Ini bukan urusan kalian semua. Melihat para penjaga berkumpul, Wang Ming mengeluarkan perintahnya. Para penjaga saling memandang, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Mundur. Wang Ming mengangkat suaranya dan membentak. Ya, Chuan Manor sulung. Kelompok penjaga Wong Clan Manor ketakutan setengah mati, mereka menjawab dengan lemah dan melangkah ke samping. Dan Wong Kide, yang sedang berlatih tertutup, baru saja keluar, dan kepala pelayan Chen Ying bergegas untuk melaporkan, Chuan Manor tua, tidak baik, sesuatu terjadi di halaman timur. Halaman timur? Wong Kide terkejut, apa yang terjadi? Hari ini, Chuan muda Wang Jun kembali, dan dia mungkin mendengar tentang apa yang terjadi selama pertemuan klan tahun lalu di mana senior VIHO melukai tuan rumah tertua. Baru saja, dia membawa tuan rumah tertua ke halaman timur, Chen Ying merangkum acara untuk Wong Kide. Apa? Ekspresi Wong Kide berubah, cepat, ke halaman timur. Beberapa saat kemudian, Wong Kide dan Chen Ying tiba di halaman timur. Hal pertama yang mereka lihat adalah Wang Peng yang terluka tergeletak di lantai.